akhirnya ya bola liar, bersangka yang nggak baik, apapun alasan itu sulit dibantah. Apalagi klarifikasinya juga lambat, Bang Egy, kepada publik. Kan cara berpikir positif saya selalu dipatahkan dengan orang-orang, ah masa gitu bang, masa gitu bang, jangan-jangan abang juga terima lah. Kan akhirnya tuduhan-tuduhannya, bola liarnya kemana-mana gitu. Kita pernah dibisikin juga ada satu koper uang, nggak tahu jumlahnya berapa, bisa saja 60 M, bisa saja itu. Nah, 5 hari yang lalu ternyata benar AK Ahmad Kozinudin juga mendapat bisikan atau informasi, saya nggak tahu, 100 miliar. Uang yang mengalir itu untuk iya. Artinya maksudnya kalau bisa maksudnya maaf ya, damai dan mungkin ke Solo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat di manapun juga berada. Kita sudah menyaksikan cuplikan video di awal tadi itu sahabat ya. Luar biasa memang kedatangan Bang Egy Sujana dan Damai Harilubis ke Solo. Betul-betul ramai dibicarakan sahabat. Tapi yang bikin heboh bukan peristiwanya, justru cerita yang langsung menyusul setelahnya. Apa itu? Ya dengar sendiri tadi. Tiba-tiba muncul klaim katanya ada aliran dana. Dan itu angkanya fantastis, besar. Puluhan sampai ratusan miliar sahabat. Cuma yang menjadi masalah kan cerita ini itu datang tanpa bukti yang bisa kita cek bersama. Dan bahkan cerita ini hanya berputar di lingkaran geng teroris. Jadi memang seolah-olah hanya sengaja diproduksi untuk menyudutkan pihak Solo, pihak Pak Jokowi. Jadi seolah-olah bahwa narasi ini sengaja dibentuk agar rakyat membaca bahwa jangan-jangan Pak Jokowi ini memang ijazahnya palsu sampai-sampai menggelontorkan dana puluhan sampai ratusan miliar agar mereka semua ini meminta maaf. Kan luar biasa ini narasi-narasi seperti ini sahabat. Semakin menyesatkan kita semua. Nah, di titik inilah saya kira kita memang perlu jujur dan terbuka. Sebelum kita masuk lebih dalam menguliti seperti apa sebenarnya narasi ini, kenapa kemudian sangat liar dan sepertinya secara sistemik sengaja dihembuskan oleh mereka. Ini coba kita cek bagaimana pernyataan daripada Sekretaris Jenderal TPUA yang merupakan tim pembela teroris sahabat. Ini videonya. Poinnya yang paling penting, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan secara resmi di internal tim pembela ulama dan aktivis ya soal rencana ke Solo itu. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke Rizal Fadila, Wakil Ketua ya. Nggak ada. Ya, Wakil Ketua. Nggak ada Bang Azam. Nah, terus saya juga komunikasi sama Mbak Kurnia sebagai Bedum. Nggak ada tuh. Saya telepon juga ke Rustam walaupun tidak secara langsung, dia kan Korlap. Nggak ada juga tuh. Lah, bagaimana? Lah, kata si mereka, loh, jangan ke saya, harusnya sekjen dulu beritahu. Loh, kalau sekjen enggak, apalagi ke kita. Ya udah, saya mau ngomong apa? Jadi ini yang sangat disayangkan oleh Bang Egy dan Bang DHL. Akhirnya ya bola liar, bersangka yang nggak baik, apapun alasan itu sulit dibantah. Apalagi klarifikasinya juga lambat, Bang Egy, kepada publik, kepada antum, kepada manapun lah ya. Harusnya mengklarifikasi yang sejujur-jujurnya. Karena persoalannya Bang Egy sendiri kan sudah menjadi tokoh nasional. Termasuk juga di dalamnya ada Bang DHL. Apalagi beberapa ayat Al-Quran sering dibacakan. Nah, kalau terjadi begini, ini bagaimana? Kan bingung kita ini. Nah, kita ini jadi sasaran tembak pertanyaan dari mana-mana ini kepada saya. Ya, saya masih berpikir yang positif aja gitu loh. Ya, artinya, tapi kan cara berpikir positif saya selalu dipatahkan dengan orang-orang, ah masa gitu bang, jangan-jangan abang juga terima lah. Kan akhirnya tuduhan-tuduhannya,
bola liarnya kemana-mana gitu loh. Nah itulah kira-kira Mas. Enggak, makanya ya saya sebenarnya mencoba ngomongin Anda itu juga pengen tahu nih, kalau kok nggak bagi-bagi, biasanya kan traktir kalau punya banyak duit gitu. Oh, jadi itulah masalahnya. Iya. Itulah masalahnya. Tapi kita wallahu alam ya, kita nggak ngerti. Cuman memang pada saat hampir sebulan yang lalu kita diwawancarai Edi Mulyadi, memang kita pernah dibisikin juga ada satu koper uang, nggak tahu jumlahnya berapa, bisa saja 60 M, bisa saja itu. Tapi itu kita bantah dan kita sudah sebarkan melalui beberapa media, termasuk medianya si Edi. Nah, 5 hari yang lalu ternyata benar AK Ahmad Kozinudin juga mendapat bisikan atau informasi, saya nggak tahu, 100 miliar. Uang yang mengalir itu untuk iya. Artinya maksudnya kalau bisa maksudnya maaf ya, damai dan mungkin ke Solo ya. Saya nggak tahu juga lah itu intinya itu hanya kabar burung ya, tapi bisa saja ya kabar burung itu terjadi. Ya. Kalau memang diniati oleh kita, tapi karena kelompok kita benar-benar lillahi ta'ala istiqomah. Demi Allah, demi Rasul, wallahi, kita demi Allah lurus, pokoknya apa adanya kita lakukan proses, termasuk kita sudah sepakat sama 3 RRT ini, Kurnia termasuk Bang Rizal juga dan Bang Rustam. Yang selebihnya saya nggak tahu, karena yang selebihnya 2 orang ini kan sudah berangkat ke sono. Ya, jadi kan. Nah, saya kira di titik ini sahabat, sekali lagi kita perlu jujur bahwa dalam logika sederhana saja, kalau tuduhannya besar, buktinya juga itu harus besar. Kalau tidak, sekali lagi, itu bukan fakta, tapi ini opini. Nah, oleh karena itu, Hannah Arendt pernah bilang begini, yang namanya kebohongan dalam politik modern, seringkali bukan untuk mengganti fakta, tapi untuk bikin orang bingung, supaya publik capek membedakan mana yang benar dan mana yang cuma cerita. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kan pasti masyarakat bingung ini dengan informasi seperti ini. Apalagi kita tahu juga bahwa sampai hari ini juga belum ada memang pernyataan resmi dari Bang Egy Sujana terkait apa yang dibicarakan di sana. Dan pola itu kelihatan di sini. Narasi uang miliaran ini tidak datang dari auditor. Kan mereka sendiri kan yang saling membincang ini. Ada Ahmad Kozinudin, bahkan termasuk Sekjen TPUA ini itu juga bicara 60 miliar katanya bulan lalu, pernah ada yang bisiki. Dan itu menjadi aneh buat kita karena itu hanya beredar di lingkaran yang sama, orangnya itu saja, saling mengutip, saling menguatkan. Ini pola sahabat, jadi jangan terkecoh ya. Kalau dalam istilahnya Mikhail Foucault, dia disebut sebagai rezim kebenaran, sesuatu yang dianggap benar bukan karena dibuktikan, tapi karena diulang terus-menerus. Yang juga menarik, karena tuduhan ini tidak dibawa ke jalur hukum. Coba, harusnya kan dia bawa ke jalur hukum, supaya jelas semuanya. Ini kan kosannya ini fitnah. Sampai hari ini kan tidak ada laporan yang mereka keluarkan. Nah, biasanya mereka gercep kalau ada hal-hal sepele saja langsung melapor. Nah, ini bukan masalah sepele ini, kalau ratusan miliar, laporkan saja itu. Mereka semua, termasuk Pak Jokowi, laporkan bahwa Pak Jokowi mengeluarkan uang 100 miliar untuk Egy Sujana dan siapa? Damai Heri Lubis. Astagfirullah. Jadi memang yang dibangun mereka ini adalah kesamoran. Seolah-olah pihak yang dituduh harus sibuk membela diri. Padahal dalam prinsip hukum dan demokrasi, yang wajib membuktikan itu adalah pihak yang menuduh. Makanya ahli komunikasi politik juga yang namanya Noam Chomsky itu menyebut bahwa cara seperti ini sebagai teknik membentuk opini lewat emosi. Angka besar dipakai bukan supaya diuji, tapi supaya publik kaget dan curiga. Itu semakin jelas motifnya seperti itu. Tapi ada satu hal yang mereka lupa dan dia tidak sadari sahabat, bahwa narasi ini tidak menyebar luas secara alami, ia hidup di ruang yang terbatas, diulang oleh kelompok yang sama. Itu yang dia tidak pernah pikirkan.
Artinya apa? Artinya publik luas sebenarnya tidak langsung percaya. Seperti saya ini. Saya begitu menonton video ini, bahwa saya langsung memberikan analisa bahwa apa yang sementara dilakukan oleh mereka ini hanyalah perimingan supaya betul-betul kelihatan Pak Jokowi ini bermasalah ijazahnya, sehingga berapapun uang dia rela keluarkan untuk menutup kasus ini. Jadi sekali lagi, ini bukan soal siapa takut atau siapa berani. Bukan juga soal siapa yang paling keras suaranya. Ini soal satu hal yang sangat sederhana. Jangan mudah menerima cerita besar tanpa bukti yang jelas. Karena dalam politik yang sehat, sahabat-sahabat harus tahu bahwa kritik itu dibangun dengan data, bukan dengan angka yang dilempar ke udara. Dan publik yang dewasa tahu satu hal yang penting. Tidak semua yang ramai itu benar. Nah, sama ini, jadi dia ramaikan terus. Tapi bagaimanapun kita harus sadari bahwa apa yang sementara mereka lakukan ini adalah framing sebenarnya. Agar mereka semua ini terlihat mulia, terlihat bahwa apa yang dia perjuangkan adalah sesuatu yang benar dan itu harus disumbat. Agar kebenaran itu tidak muncul ke permukaan. Karena kalau muncul ke permukaan, asumsi di kepala yang terbangun oleh mereka ini, itu akan membuat Pak Jokowi malu. Kan seperti itu sebenarnya maksudnya. Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.